Setelah 9 hari bekerja keras mengevakuasi korban, operasi SAR pencarian korban ambruknya pesantren Al-Khozini di Sidoarjo resmi ditutup. 67 orang dinyatakan meninggal dunia. Setelah 9 hari bekerja mencari korban ambruknya pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, operasi SAR akhirnya resmi ditutup. Selain sudah selesai mencari korban, tim SAR gabungan juga sudah memindahkan material bangunan sisa runtuhan. Lokasi pondok pesantren yang awalnya penuh dengan puing, sejak Selasa pagi sudah bersih dan rata dengan tanah. Selama 9 hari bekerja keras, tim SAR berhasil mengevakuasi 171 orang, termasuk potongan tubuh. 104 orang selamat, sementara 67 orang dinyatakan meninggal dunia. Sehingga kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tanggal 29 September dan hari ini masuk di hari ke-9, kita telah menyelesaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Terkait ambruknya Ponpes Al-Khozini, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggono akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melihat izin dari Ponpes tersebut. Nah, itu nanti kita akan koordinasi dengan PBG itu sendiri, karena kewenangannya dari Pemda. Jadi kita mesti koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Senin sore 29 September menjadi hari penuh duka, khususnya bagi para santri di Ponpes Al-Khozini. Bangunan yang sedang dalam tahap pengecoran mendadak runtuh, menimbun ratusan santri yang sedang sholat asar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Hendri Aprilia, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Isak tangis warnai pemakaman santri korban ambruknya pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur. Meski terpukul, keluarga mengaku ikhlas. Ibunda santri Daul Milal tidak kuasa menahan tangis saat proses serah terima jenazah putranya usai teridentifikasi. Ia tak percaya bahwa Daul Milal turut menjadi korban tewas dalam musibah ambruknya pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur pada 29 September lalu. Milal lagi nuntut ilmu, cari ilmu, terus sengaja dari teman-temannya waktu sholat, insya Allah syahid. Meski terpukul, keluarga Daul Milal mengaku telah ikhlas dan meyakini putranya meninggal dalam keadaan syahid. Duka juga menyelimuti keluarga Abdul Fattah. Jenazah anak berumur 18 tahun itu dibawa ke kampung halamannya usai diserahkan oleh pihak rumah sakit Bayangkara. Selanjutnya, jenazah disolatkan sebelum dimakamkan. Suasana haru menyelimuti keluarga dan warga sempat turut mengantar kepergian almarhum ke peristirahatan terakhirnya Senin dini hari. Untuk yang Jeringi ini Abdul Fattah, ini yang Jeringi Asim Bambel, untuk yang Tambelangan Arif ini. Itu berapa kira-kira santri di Sampang itu yang saya mengetahui yang jadi korban? Untuk yang Sampang menurut informasi nih ya, kita belum valid, itu yang korban itu ada 7. Ada 7, termasuk yang kemarin yang ngajian. Total semua Pak WBD mungkin tahu santri? Untuk yang teridentifikasi itu ada 2. Untuk yang sekarang, yang di Jeringi sama yang Tambelangan. Almarhum Abdul Fattah, salah satu remaja yang menjadi korban meninggal dunia akibat reruntuhan bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Memasuki hari ke-9, tim DVI Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi 17 jenazah korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur. Usai diidentifikasi, ke-17 jenazah diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Ke-17 jenazah tersebut dibawa pulang keluarga dengan ambulans menuju ke rumah duka masing-masing.
Sementara itu, hingga Selasa malam, jenazah yang berhasil diidentifikasi berjumlah 34 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Operasi DVI Polda Jatim di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025, tim DVI Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 18 kantong jenazah yang terdiri dari 17 jenazah dan 1 body part. Dari 8 kantong jenazah itu cocok atau match dengan 17 nomor antemortem. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pasca dihentikannya operasi SAR pencarian korban ambruknya pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur, kami sudah terhubung dengan rekan Henry Aprila dengan juru kamera Ade Supriyatna di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Henry, bagaimanakah situasi terkini di sana? Apakah pihak keluarga sudah bertemu dengan korban? Dan apakah proses identifikasi masih dilakukan? Ya, mengenai proses identifikasi, Camar dan juga pemirsa, tentunya ini masih terus berlangsung karena mengingat sampai sehari ini terus berkembang jumlah data korban yang berhasil dicocokkan ataupun diidentifikasi dengan sejumlah korban yang sudah berhasil dievakuasi pada hari kemarin, dari hari pertama sampai dengan hari ke-9. Yang kemudian secara total informasi yang kami terima, kalau sebelumnya dari Kabasarnas menyebutkan secara total ini ada 171 korban yang sudah berhasil dievakuasi dengan rincian 104 korban yang berhasil dievakuasi dan kondisi selamat. Kemudian ada 67 korban yang dinyatakan meninggal dunia ataupun berhasil dievakuasi dengan kondisi meninggal dunia. Dan tidak hanya itu, Camar dan juga pemirsa, tentunya kalau di RS Bayangkara saat ini, informasi yang kami terima sekiranya ada 65 kantong jenazah yang sudah maksud kami 62 kantong jenazah yang diserahkan di RS Bayangkara, yang kemudian 5 kantong jenazah lainnya sudah berhasil dilakukan identifikasi dan sudah dikembalikan ke keluarganya. Secara total berarti tandanya sudah ada 34 korban ataupun kantong jenazah yang berhasil diidentifikasi di RS Bayangkara, yang kemudian ada 31 korban lagi yang masih dalam proses identifikasi. Kalau memang informasi yang kami terima di RS Bayangkara ini, Polda Jawa Timur, sekiranya pencocokan data yang menggunakan data yang sudah berhasil dikumpulkan dari pos antemortem dan pos mortem untuk mencocokkan bagaimana data yang dikumpulkan dari pos antemortem untuk dicocokkan dengan korban. Sehingga dalam hal ini yang tentu juga tadi sempat disebutkan oleh Kombes Pol Jules Abraham, ya, Kabid Humas Polda Jatim, juga menyampaikan bahwa ada sejumlah kesulitan, salah satunya adalah sidik jari. Karena mengingat sejumlah korban pun juga ini, mohon maaf, dengan kondisi yang kurang baik, sehingga ini menjadi satu kesulitan untuk pencocokan. Namun kembali lagi dalam hal ini tentunya dari postmortem pun juga mencocokkan dengan menggunakan gigi dan juga menggunakan kuku. Tentu ini diharapkan dapat mempercepat proses dari identifikasi. Dan tidak hanya itu, Camar dan juga pemirsa, tentunya sampai sejauh ini kami melihat bahwa belum ada perkembangan terbaru, karena biasanya kalau di RS Bayangkara ini di sore hari sampai dengan malam hari nanti akan diumumkan berapa jumlah korban yang sudah berhasil diidentifikasi pada hari ini. Dan tentunya selain hanya itu, sebelum nantinya akan diumumkan, ini para korban yang sudah berhasil diidentifikasi akan dimandikan terlebih dahulu, yang kemudian juga nanti akan dikafani dan juga dimasukkan ke dalam peti untuk nantinya diserahkan kepada pihak keluarga dan dimakamkan, dikembalikan di kediamannya masing-masing. Dan tentu Camar dan juga pemirsa, dalam hal ini proses dari identifikasi ini masih terus berlangsung karena mengingat persentasinya ini sudah cukup tinggi, bahkan dari secara total ini sudah hampir di angka 50% jumlah total korban yang sudah berhasil diidentifikasi. Tidak hanya itu, Camar, tentunya sampai sejauh ini kami pun awak media masih menunggu informasi terbaru, bahkan perkembangan korban yang sudah berhasil diidentifikasi per hari ini. Dan tentu kita akan tunggu bersama-sama, Camar, bagaimana perkembangan di RS Bayangkara. Camar, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Henry Aprila serta juru kamera Ade Supriyatna telah melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali dan tetap hati-hati.